Pendidikan berbasis masyarakat atau Experimental Education SD Islam Al-Fat. SD Islam Al-Fat menyelenggarakan Experimental Education, yakni pendidikan yang menggunakan pengalaman nyata sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2025 di beberapa titik yang merupakan usaha dari wali murid SD Islam Al-Fat. Di kurang lebih 10 titik yang menjadi tempat belajar untuk program ini, diantaranya ada peternakan kambing Safira yang memproduksi susu, pengemukan kambing, pedaging, pabrik tahu, pabrik tempe di Tulungrejo, warung sate, kreasi kerajinan manik-manik, warung makan, dan juga usaha apotek. Salah satunya kita akan melihat bagaimana experimental education dari usaha Joyo Farm yang ada di Gedang Sewu, yakni peternakan kambing Safira yang memproduksi susu. Di Joyo Farm ini kita akan bertemu dengan 3 siswa SD Islam Al-Fat kelas 6, di antaranya ada Faren, Heaven, dan Abrisam, yang selama 2 hari ini mereka belajar bagaimana mengurus kambing penghasil susu, yakni kambing Safira, persilangan antara kambing Sanen dan kambing Etawa. Heaven dan Abrisam datang pukul 7 pagi. Sedangkan Faren sudah ada sebelum mereka datang, karena Faren adalah anak Bunda Ririn, pemilik Joyo Farm. Ini kita mau makan kambing dengan konsentrat dan mencampur ampas tahu. Setelah kita kasih makan kambing, kita akan menyusui kambing dengan 2 teman saya. Ketiganya belajar dari para pekerja peternakan Joyo Farm untuk mempelajari bagaimana merawat kambing hingga memerah susu. Akhirnya mereka tahu bagaimana memberi formula makanan kambing, mencampur konsentrat dengan ampas tahu, dan kapan memberikan silase sebagai selingan makanan. Sampai sore hari, mereka bergelut dengan bagaimana merawat kambing, menjaga kebersihan kandang, dan memberikan makan dan minum kambing dewasa dan kambing anak-anak. Pertama kali saya ke sini, saya kaget karena melihat banyak kambing. Dan saya mendapatkan pelajaran untuk cara merawat kambing dengan baik dan benar. Harapan saya ke depan bisa memelihara dan memiliki kambing seperti ini. Karena ternyata kambing jenis susu ini bisa memberikan keuntungan yang besar. Ditemui di peternakan Joyo Farm, Rini, pemilik usaha kambing penghasil susu jenis Safira itu menuturkan bagaimana mengawali usaha peternakan kambing miliknya, mulai dari 22 ekor hingga sekarang berjumlah 60 ekor. Itu pun sudah ada anakan kambing yang sudah dijualnya. Menurutnya, kegiatan anak-anak dalam experimental education ini merupakan hal positif yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari orang tua wali murid. Mereka belajar ya cara-cara perawatan kambingnya, kemudian untuk jenis-jenis dan harga kambingnya. Semoga ke depannya anak-anak juga bisa mempunyai pemikiran untuk berbisnis gitu loh, Pak. Ternyata berbisnis itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Walaupun istilahnya peternakan tapi kayak kotor gitu ya Pak ya. Tapi di situ ada nilai bisnis yang menjanjikan. Kalau menurut saya sangat bagus ya, karena ini anak-anak terjun langsung dan langsung melihat benar-benar realnya, kegiatannya. Bisa mengerti secara langsung cara-cara bekerja, mengerti secara langsung khususnya ini di bagian peternakan. Biar ke depannya anak-anak juga tahu cara berbisnis. Menurut saya untuk program ini antara sekolah dan orang tua sangat bermanfaat ya untuk kedepannya untuk anak-anak. Karena sejak awal kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kemandirian anak-anak untuk belajar berwirausaha. Karena di luar sana mungkin tidak semua anak seberuntung anak-anak orang tuanya sukses. Jadi mereka harus punya jiwa-jiwa yang bisa berbisnis, bisa berwirausaha, dan membangun rasa percaya diri anak-anak. Terutama untuk bisnis-bisnis yang mudah dikerjakan. Kepala Sekolah SD Islam Al-Fat, Insinyur Indarwati MSI mengatakan,
Di akhir pembelajaran kelas 6, ada pembelajaran karakter melalui experimental education, yakni pembelajaran berbasis masyarakat. Setelah siswa melakukan experimental education itu, ada tugas dari sekolah yang harus dilakukan, yakni mengumpulkan data dan informasi di mana kegiatan itu dilakukan, untuk kemudian dilaporkan sebagai tugas menulis dan dipresentasikan di depan guru dan wali murid. Disinilah siswa dituntut untuk menguasai komunikasi efektif dalam rangka menggali data dan informasi. Di akhir pembelajaran kelas 6, kami mengadakan program kegiatan belajar di luar sekolah atau kami istilahkan magang di tempat usaha atau pelaku usaha yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tinggal siswa. Pembelajaran di luar sekolah ini fokusnya di pembelajaran karakter, ya, karena dalam kegiatan pembelajaran ini nanti anak-anak atau para siswa tidak sekedar melaporkan kegiatannya, tapi juga mempresentasikan hasil yang telah didapat. Sehingga dalam kegiatan tersebut ada kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang kita harapkan ada beberapa nilai-nilai karakter yang bisa diperoleh anak-anak, minimal ada rasa berani, kemudian bertanggung jawab dan berpikir kritis. Itu penekanannya di karakter tersebut. Adapun di pelaku usaha yang dalam hal ini adalah beberapa wali murid, bisa menumbuhkan rasa bahwa belajar bisa dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun, ya, sehingga peran masyarakat akan bisa betul-betul berperan aktif di dalam pembelajaran walaupun itu tidak berbasis sekolah. Selain menumbuhkan karakter bertanggung jawab, jujur, rasa ingin tahu akan ilmu, sabar, dan peduli lingkungan, empati kepada pihak lain, dan pemaaf, presentasi siswa diarahkan untuk melatih kemampuan komunikasi. Komunikasi sebagai life skill menjadikan keterampilan yang dibutuhkan setiap orang dari berbagai bidang kehidupan. Karena itu, kecakapan komunikasi menjadi bagian penting untuk bekal para siswa menuju masa depannya. Sekolah menjadi wahana untuk meningkatkan level keilmuan, juga menjadi tempat untuk menumbuh kembangkan karakter. Sehingga pengembangan pendidikan tidak saja berorientasi pada persoalan materialistik semata, tetapi lebih pada pengembangan karakter manusia. Tim Liputan Al-Fat melaporkan.